selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot yang aku bikin setiap minggu ya. Energi yang pada saat ini ada. Jadi bukan mengenai zodiak elemen atau apalagi individu tertentu ya. Jadi aku bacakan apa yang saat ini ada saat ini ya. Ini kartu udah aku shuffle, udah aku kucrek supaya ready ya. Di bawah the bottom of the deck-nya kita punya the Tower card ya, dan paling atas ada Two of Wands dalam keadaan terbalik. Buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat ini ada sesuatu yang mungkin ini bisa message, bisa info, bisa berita, bisa macam-macam ya, ataupun satu kondisi yang kamu nggak lihat ini akan datang gitu ya. Tetapi ini seperti sesuatu yang kamu mungkin nggak mengira atau tidak berpikiran ini akan terjadi. Tetapi kalau yang aku lihat ini membuat kamu jadi kelabakan gitu loh, sesuatu yang kayak surprising atau shocking gitu ya, mengejutkan, membuat kamu kaget di saat kamu lagi nggak siap. Buat sebagian mungkin ini konotasinya bisa positif ataupun negatif ya, tergantung. Tetapi buat sebagian juga ini adalah satu konflik ya, bisa karena The Tower juga bercerita mengenai konflik ya, sesuatu yang bisa jadi konflik antara kamu dengan diri kamu ataupun kamu dengan orang lain. Tetapi di sini kalau aku lihat dengan adanya si Two of Wands dalam keadaan terbalik ya, ini kayak kamu tuh lagi nggak dalam keadaan yang nggak bisa milih, nggak bisa nentuin kamu maunya apa, pengennya apa, tujuannya gimana. Jadi kalau yang aku lihat sih dalam keadaan tuh kamu lagi bukannya ribet, bisa dibilang itu mungkin ya buat beberapa, tetapi gambarannya tuh kayak seseorang yang lagi, aduh gue nggak tahu deh gue harus ngapain, gue nggak bisa mikir, gue nggak bisa ngelihat sesuatu tuh dalam jangka panjang gitu ya. Jadi kamu mungkin dalam keadaan gue sekarang ngejalanin apa yang gue jalanin aja, gue nggak bisa mikir macam-macam karena mungkin lagi sibuk atau lagi hektik banget gitu ya, mungkin ini mengenai pekerjaan ataupun mengenai hubungan dan lain sebagainya, tetapi satu hal yang bikin kamu ngejelimet gitu ya, dan mungkin juga kamunya juga lagi bukan dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang kamu bisa juga berpikir dengan tenang, ngelihat situasi dan kondisinya juga dengan tenang gitu loh. Apalagi kalau ini yang tadi aku bilang bersangkutan dengan konflik gitu ya. Mungkin ini konfliknya juga bisa jadi terjadi karena kamunya nggak tahu gue harus ngapain, gue dalam keadaan situasi yang juga nggak merasa kayak nggak punya pilihan, bisa jadi, ataupun terlalu banyak pilihan, ataupun pilihan yang kamu, gue nggak tahu nih harus pilih yang mana ya, yang ini, yang itu. Dan kadang-kadang hal-hal seperti itu di saat kita indecisive gitu ya, nggak bisa milih, nggak bisa nentuin, nggak bisa punya sikap, nggak bisa punya apa sih keputusan kita tuh kadang-kadang menimbulkan adanya si konflik ini ya. Tetapi kalau yang aku lihat buat sebagian tuh lebih kepada pas aku lagi ngeliat tuh kayak ada sesuatu yang hadir gitu ya di saat kamu tuh nggak expecting itu gitu ya, dan itu membuat kamu jadi bingung gitu loh, bingung nggak tahu harus bagaimana ya. Oke lah, yuk kita mulai. Ingat ya, ini bisa resonate bisa enggak. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Kita lihat apa katanya tarot. Yang tadi itu kan secara garis besar yang aku lihat ya. Coba kita lihat apa katanya tarot. The Chariot dalam keadaan terbalik. Iya, kalau yang aku lihat tuh kayak kamu tuh lagi nggak. Ini tuh kalau kamu lihat ya, ke sana ke sini. Ini orang lagi bingung. Ibaratnya ya, misalnya yang satu panahnya ke kanan, yang satu panahnya ke kiri, dia bingung. Gue mau kemana ya?
Gue mau ke kiri atau ke kanan ya? Gue mau maju atau mundur ya? Dia bingung. Gue mau tetap di sini atau gue mau cabut ya? Gue mau tetap ngelanjutin usaha ini atau gue mau bubar aja ya? Gue mau ngelanjutin hubungan ini atau gue mau bubar aja ya? Jadi ada sesuatu yang membuat kamu rasanya kayak stuck karena kamunya nggak tahu harus ngapain atau mau apa. Kamunya nggak tahu kamu mau apa. Ini bisa kamu ataupun kamu berhubungan dengan orang yang semacam ini. Yang nggak jelas maunya kemana, maunya ngapain, tujuannya apa. Jadinya membuat satu hal ini stuck, nggak kemana-mana. Ngadat gitu ya, mandek. Karena ya dia tidak punya ya nggak punya tujuan, nggak tahu tujuannya gitu. Five of Wands dalam keadaan tegap. Ini kameranya dalam keadaan ini ngadep ke aku ya kartunya ya. Five of Wands itu ini bisa merupakan kompetisi ya. Ini bisa merupakan ya kembali lagi konflik, masalah konflik ya. Kompetisi juga bisa mengakibatkan konflik, persaingan, orang yang tidak setuju, orang yang tidak sependapat, orang yang nggak bisa diajak kerjasama, orang yang nggak bisa berkomunikasi, yang mengakibatkan hal ini. Dan mungkin ya ini, kalau yang aku lihat ya kembali lagi ya, intinya adalah ada satu konflik yang membuat kamu di dalam satu situasi dan kondisi yang nggak kemana-mana. Kan termasuk nih, kalau konfliknya misalnya antara kamu dengan diri kamu sendiri gitu ya, yang menyebabkan ya kamu nggak jalan gitu ya, nggak jalan karena kamu juga nggak yakin untuk mengambil langkah ataupun step yang kamu ambil, akhirnya kamu bimbang, mungkin kamu orangnya overthinking, mungkin kamunya juga masih belum mantap dengan keputusan kamu, dengan pikiran kamu, dengan tujuan kamu, dengan kemauan kamu. Jadi kamu mungkin masih bukan bertahan ya, tetapi coba deh gue di sini dulu deh. Gue di sini dulu. Gue kalau mau ngambil yang A, gue masih banyak keraguan, bisa jadi masih belum mantep dan percaya diri dengan percaya juga dengan keputusan kamu gitu ya, ataupun dengan orang yang dealing dengan kamu, ataupun dengan situasi dan kondisinya. Jadi kayak masih lihat dulu deh gitu loh. Cuman di sini bisa jadi buat sebagian dari kamu mempunyai konflik ini dengan orang lain, ataupun ada satu rasa harus berkompetisi gitu ya, sehingga ini membuat kamunya mandek. Dan kadang-kadang hal ini misalnya kayak ada orang dikarenakan kompetisi atau persaingan gitu ya, membuat situasi dan kondisinya jadi nggak kemana-mana. Cuman kalau misalnya kita cuman berfokus gitu ya, kepada orang lain lebih baik daripada gue, dia punya ini lebih daripada gue, dia punya ini lebih daripada gue, dan akhirnya kita ngelihat apa yang ada di diri kita tuh selalu kurang. Apalagi kalau misalnya hal ini ya menyangkut masalah bisnis, apalagi kalau hal ini menyangkut masalah cinta asmara. Karena orang kadang-kadang ngelihat apa yang dimiliki orang lain lebih bagus, lebih baik gitu ya, sehingga itu mengikis kepercayaan dirinya, itu mengikis kayak dia jadi kurang ngelihat value ataupun nilai-nilai di dalam dirinya dia, sehingga apa yang dia kerjakan tuh jadi apa yang dia kerjakan ataupun mau kerjakan tuh jadi ketunda, ataupun jadi mandek, ataupun jadi menurun karena dia fokusnya kepada si kompetisi ini ataupun kepada si konflik ini ya. Tetapi aku melihat buat beberapa dari kamu, dikarenakan adanya konflik ini, dikarenakan mungkin adanya pertentangan, ketidaksetujuan dan lain sebagainya, masalah yang diakibatkan dengan ini, membuat situasi dan kondisinya lagi mandek. Yuk kita lihat sebelumnya ada apa sih? Kan? The Hangman. Sesuatu hal yang menggantung. Nggak kemana-mana. Dan kadang-kadang orang di saat dia nggak yakin ya,
nggak yakin ataupun punya rasa takut dalam mengambil sikap ataupun tindakan, dia punya kecenderungan diemin aja. Tapi entah dia sadar gitu ya ataupun aku rasa pasti sadar gitu ya bahwa nggak diapa-apain, yang nggak ada masalah yang akan selesai bila tidak diselesaikan gitu kan. Yang ada masalahnya akan mengambang, belum tentu kemana juntrongannya, bisa makin parah. Biasanya sih makin parah karena apa? Masalah membawa ke masalah lain ataupun kadarnya makin 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 banyak gitu ya, makin bertambah. Karena di sini aku ngelihat situasi yang stalemate, situasi yang nggak kemana-mana. Kembali lagi, ini udah hangman, ini udah chariot kebalik, kejungkir gitu ya. Di sini konflik. Ini orang yang nggak kemana-mana, orang yang nggak ada improve, nggak ada improvement, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, tidak kemana-mana. Kayak ibaratnya dia pun mungkin dalam kepalanya kebentur ke sana ke sini ya. Kadang-kadang bukan aku memojokkan gitu ya, tetapi aku juga mengerti dan pernah lah dalam satu kala hidup manusia gitu ya. Pasti dia akan sering menghadapi ataupun berkali-kali, apalagi kalau orangnya tidak punya prinsip ya, nggak punya idealisme, nggak punya ataupun tidak, ya itu, nggak menyadari, tidak melihat, tidak mengerespek value di dalam dirinya dia, ataupun memang tidak tahu, apalagi kalau nggak punya boundaries. Itu sering kali dalam keadaan seperti ini gitu ya. Ataupun tidak punya goal, ataupun tidak punya planning dan lain sebagainya. Kenapa aku bilang tidak punya planning dan lain sebagainya? Kadang-kadang kita kalau nggak punya goal yang kita set ya, ataupun cita-cita, impian gitu ya, kita nggak men-set gue tuh mau apa sih, yang akhirnya kita mandek. Ini nggak cuma di dalam hubungan ya, aku ngomong nih nggak cuma dalam hubungan-hubungan, tapi pun dalam kehidupan, tapi pun di dalam karir, tapi pun di dalam pekerjaan. Di saat kita ya udahlah, terima aja, ya udahlah, ini aja, yang ada kita akan di situ-situ aja. Karena apa? Kita nggak ngelihat apa sih yang bisa bikin kita lebih maju, lebih berkembang. Dan itu seringkali kadang-kadang membawa seseorang ke dalam satu situasi yang rutinitas, flat aja, dan lama-lama dia yang menjalani itu hanya sebagai kayak agenda, schedule, jadwal yang udah pasti gitu ya. Tapi bukannya salah ya, cuman goal ini membuat seseorang punya semangat gitu loh. Kobaran semangatnya tuh selalu ada. Tapi kalau di saat kita udah nggak punya goal ini, kita udah nggak ada yang mau di-achieve lagi, akhirnya ya udah gitu loh. Nah, kalau di dalam hubungan, kalau yang aku lihat, buat sebagian dari kamu, mungkin kamunya lagi stuck ya dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kamu nggak kemana-mana, gantung bisa jadi buat beberapa dari kamu, dalam kondisi yang nggak jelas, tapi kamu juga mau wait and see, kamu mungkin digantungin gitu ya, Ini masalah yang digantungkan dan tidak diselesaikan, tidak diberesin. Two of Swords, ya kan? Nggak bisa memilih. Ini kayak tadi di depan sama di atas yang tadi aku buka waktu awal tuh, abis aku nyalain videonya, hampir sama. Itu yang diceritain tuh bunyinya gitu ya. Ini hampir sama. Sesuatu yang ya kamunya nggak bisa memilih, dan ini bisa mengakibatkan kepada si konflik ini. Kembali lagi, ini ibaratnya tadi tuh kayak rangkuman dari situasi dan kondisinya. Karena orang tidak punya nggak punya
nggak punya nggak bisa memilih, nggak bisa mengambil tindakan, nggak bisa punya sikap gitu ya, nggak tahu maunya apa, tidak tahu apa yang dia ingin capai. Dan ini kadang-kadang jadi membuat kitanya jadi digiring sama orang ataupun situasi dan keadaan. Karena apa? Di sini kitanya kayak nggak punya kendali, kitanya nggak punya kontrol. Ya karena kitanya nggak tahu tujuan kita mau kemana. Akhirnya apa? Seringkali hal dan situasi ini mengakibatkan seseorang dikontrol oleh hal lain ataupun orang lain gitu. Kadang-kadang ada orang yang membiarkan situasi dikarenakan dia takut konflik. Ini bisa jadi adalah ketakutannya kamu. Takut konflik, takut berantem, takut orang lain nggak setuju sama gua. Kamu tahu nggak, di segala sesuatu pasti ada pro dan kontra, ya. Dan kalau kita terlalu memikirkan, aduh nanti nggak suka, nanti nanti itu, nanti orang benci sama gua, nanti di dalam hal apapun, sebaik apapun kamu ngelakuin apa yang kamu lakuin gitu ya, ataupun kamu berusaha sebaik mungkin, ada aja orang yang nggak suka gitu loh, ada aja orang yang iri, cemburu, ataupun nggak menghargai dan lain sebagainya, itu ada aja. Tapi kalau kita fokusnya ke situ, yang ada kita nggak maju-maju, yang ada kita nggak jalan-jalan. Tapi kalau kita udah tahu, oh gue maunya ke sana, gue maunya ke situ gitu ya. Karena apa, di sini dengan dalil dan alasan gitu ya, gue pengen lihat, gue pengen mengobservasi, gue pengen ngamatin dulu. Nggak masalah sih, karena ini bagus gitu ya untuk mengambil satu keputusan. Kita harus memikirkan dulu dengan matang sebelum kita ngambil keputusan itu gitu kan ya. Tapi kalau kita menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menunda-nunda menyelesaikan sesuatu dikarenakan ketakutan kita, yang ada situasinya makin tambah nggak ngenakin, situasinya makin akan tambah kemana-mana gitu loh. Itu Ace of Cup tuh. Buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat, rasa kamu di dalam situasi dan kondisinya ini ya, itu buat sebagian merasa kecewa, sedih, udah nggak punya rasa lagi, tersakiti, hampa. Dan ini buat sebagian dari kamu, ya ini mengenai hubungan. Di mana kamu menjalani hubungan yang mungkin banyak konflik, tetapi juga kamu mungkin sudah terlalu nyaman dengan orangnya ataupun situasinya, ataupun dengan hubungannya karena mungkin sudah lama dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kamunya juga makin lama makin kekikis dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan ini, yang mungkin membawa kekecewaan, mungkin bikin kamu sakit hati, mungkin bikin kamu ya karena mungkin digantungin terus ya, buat sebagian digantungin terus ya lama-lama bosan. Mungkin orang yang dealing dengan kamu ini orang yang nggak bisa milih. Terus apa sih maunya dia gitu ya? Aku pernah tuh ditanyain. Terus apa sih maunya dia? Dia tuh nggak bisa. Dia tuh maunya gue, tapi dia maunya sama pasangan yang itu. Dia maunya Ina dan dia maunya Inu gitu ya. Itu pun sebenarnya adalah jawaban. Dia tidak bisa memilih. Berarti kan tidak ada yang lebih gitu loh. Kalau kamu lagi ada di dalam situasi ini gitu ya. Orang yang tidak tahu tujuannya, ya berarti ya dia emang dari situ aja kamu sudah bisa menilai orang semacam apa yang lagi bersama kamu. Gitu loh. Apalagi kalau ini bersangkutan ya, ini si Five of Wands ini bersangkutan dengan orang lain. Nah berarti kan kalau nggak bisa memilih kan berarti dua-dua sama-sama bobotnya gitu loh.
ada hal yang bikin dia nggak bisa milih karena dia juga mencintai dan tidak ingin kehilangan hal tersebut ataupun orang tersebut. Akhirnya apa? Ya kalau kita biarin ya tadi kembali lagi. Kita nggak bisa ngelihat value kita nggak bisa mempunyai batasan, kita nggak punya standar, kita nggak punya prinsip, kita akan ada di situasi si hangman ini dan si chariot ini. Mandek. Mandek, nggak kemana-mana. Eight of Cup, orangnya berjalan meninggalkan hal ini. Ini yang kemungkinan lagi energinya on the way. Ada seseorang yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apapun itu yang dia sudah bangun. Tapi setelah melewati situasi mandek ini dikarenakan dia tidak bisa memilih. Tetapi at the end kalau yang aku lihat dia meninggalkan si situasi ini karena ya mungkin ini adalah prosesnya gitu ya. Prosesnya dia berpikir dulu dan agak lama kalau aku lihat dan menjalani segala rupa gitu ya. Dan dia mungkin ngelihat nggak ada gunanya juga ya. Gue pertahanin nggak ada gunanya juga ya. Gue jalanin nggak ada gunanya juga ya. Gue tetap ada di situ. Ini bisa merupakan macam-macam ya general reading. Kayaknya dia mulai sadar bahwa tidak ada yang bisa gue perbaikin gitu ya, dan gak ada gunanya gue tetap ada di sini. Gue ada hal yang lebih baik. Nah, ada hal yang lebih baik yang dia lihat dan dia pikir yang membuat dia akhirnya meninggalkan apapun itu yang dia berusaha bangun sebelumnya. Dia berjalan pergi ya. Karena ya itu, dia udah cukup melihat, cukup merasa, cukup berpikir, dan setiap orang itu pastinya berbeda-beda waktunya, juga kesabarannya, kekuatannya gitu ya. Tetapi di dalam proses sebelumnya, dia merasa sudah cukup. Gue ada cukup ada di situ, dan gue memutuskan untuk udah, gue walking away, gue beranjak pergi dari apapun itu. The Hierophant dalam keadaan terbalik ya. Ia memutuskan satu ikatan, memutuskan satu kontrak, memutuskan satu komitmen. Ini bisa jadi ya, buat sebagian kamu mungkin menjalani sesuatu yang tadinya kamu komit untuk melakukan hal tersebut, tetapi kamu, ini tuh ibaratnya kamu sudah menjalani sesuatu dan sudah merasa cukup dan kamu ingin merubah, melakukan dengan cara yang baru ataupun memulai satu lembaran baru karena hal ini mungkin kamu lihat udah expired ataupun sudah cukup gitu ya. Gue harus memperbaharui, merenew ya situasi dan kondisi gue, hubungan gue, bisnis gue, karir gue dan lain sebagainya. Gue harus merenew, gue harus memperbaharui nih. Ace of Wands. Dan mungkin di dalam situasi ini kamu ya udah give up sih ini. 9 of Wands. Kok 8 of Wands? 9 of Wands. Maaf. 9 of Wands. Udah give up ini. Jadi menyerahkan atau menaruh ya, kembali lagi ini mengenai si 8 of Cup ya. Mengacu kepada okay, I give up. Gue udah cukup gitu loh. Udah cukup, dan di sini udah banyak struggle kamu gitu ya, udah banyak perjuangan kamu, pertahanan kamu, segala sesuatu yang kamu berikan, kamu lakukan
untuk mempertahankan, tetapi kamu mungkin di dalam masa observasi, masa-masa proses ini kamu ngelihat, makin makin apa ya, makin jelas gitu loh bahwa kayaknya gue udah nggak bisa deh, gitu. Dan mungkin kamu sadar, iya ya, gue kalau nggak punya apa ya, nggak punya keputusan, gue nggak punya prinsip, gue nggak tahu apa langkah gue, yang ada gue nggak kemana-mana. Dan ini kalau yang aku lihat sadar bahwa gue kayaknya harus berhenti di sini dan gue harus nyari jalan lain. The Moon dalam keadaan tegap. Sesuatu yang disembunyikan. Buat sebagian dari kamu, aku ngelihat kayak ada orang yang pengen kayak diem-diem gitu loh. Diem-diem pergi gitu ya. Tetapi ada satu rahasia di sini yang kayaknya entah ditakutkan, dikhawatirkan, ditakutkan ataupun dikhawatirkan. Bisa jadi takut ini terbongkar atau takut ada hal yang kalau sampai kebuka tuh kayak ada rasa takut gitu loh. Sebagian dari kamu spesifik sekali gitu ya. Kamu mungkin ya kamu apa ya, kayak merasa apa yang kamu punya dengan seseorang ini disembunyikan, menjadi rahasia gitu. Tetapi kalau yang aku lihat ini ada sesuatu hal yang bisa jadi disembunyikan ataupun gimana ya cara ngomongnya, sesuatu yang kamu nggak tahu gitu loh. Bisa ditutupin, dirahasiain gitu ya. Cuma aku tuh lebih ke yang pertama gitu loh. Kayak seseorang meninggalkan apapun itu yang dia komit ini, cuman karena dia takut dengan adanya konflik. Dan hasil dari konflik itu, dia kayak, apa gue diem-diem aja ya gitu loh. Kayak mau rencanain ghostingin orang atau ghostingin apa kerjaan atau ghostingin apa gitu, tapi ya gue pengen pergi begitu aja gitu loh, tanpa, soalnya dia mungkin takut kalau gue ngomong ataupun gue kasih announcement, gue kasih pemberitahuan, nanti gue nggak dibolehin pergi, nanti gue berantem, nanti gue ada, ya itu hal-hal yang dia takut, males gitu. Tapi ya namanya masalah ya harus dihadapin. Kadang-kadang banyak orang menganggap, oh gue nggak mau itu, dengan pikiran gue nggak mau menyelesaikan dengan apa ya, gentle gitu ya, menyelesaikan satu situasi ataupun satu masalah dengan gentle. Ini dalam masalah apa aja ya, dengan maksud dan niat gue nggak mau ada ribut, gue nggak mau ada konflik dan lain sebagainya. Tetapi di saat dia pergi begitu saja, ini malah mengakibatkan konflik ataupun masalah yang lebih pelik, yang malah bisa nantinya gitu loh muncul. Nantinya malah jadi apa ya, malah jadi batu sandungan di kemudian hari, ataupun membuat situasi yang tadinya mungkin nggak sebegitu masalahnya jadi lebih parah gitu. Jadi kalau yang aku lihat, lebih baik kalaupun ini, apapun ini masalahnya, dengan siapapun ini, dan dengan bidang apapun ini, di saat kamu punya satu situasi kondisi yang seperti ini, aku lihat message-nya lebih baik diselesaikan dengan jelas gitu ya. Page of Wands dalam keadaan tegap. Dan
apa ya, kayak saat kita mau nyelesain satu masalah ataupun apapun yang kita mau selesain, bukan berarti kita nggak punya tujuan ataupun nggak punya, ya tadi goal tadi gitu ya, apa yang kita mau tuju, apa yang kita mau lakuin, tujuannya apa yang mau kita dapetin. Tetapi, eee, kayak di situ tuh kayak, apa ya, harus lebih dewasa dalam mengontrol emosi gitu ya. Dan di sini tuh kalau yang aku lihat, jangan terlalu fokus kepada tujuan-tujuannya, hasil-hasilnya gitu ya. Karena kalau kita lagi terlalu fokus ke situ, pengen ngarepinnya berita yang baik, hasil yang baik dan lain sebagainya, kita akan itu punya kecenderungan jadi overthinking, jadi kemana mana pikirannya, jadi nggak berani, jadi takutan dan lain sebagainya gitu. Dan gampang, gampang kena mental gitu loh di saat apa yang kita ekspektasikan dan kita harapkan itu nggak kejadian, gitu. Buat beberapa dari kamu, ini kalau yang aku lihat, iya ada seseorang yang aku rasakan kayak mungkin dia, eee, udah, mmm, punya masalah lah gitu loh, punya masalah dalam dalam si hubungannya gitu ya, ini mungkin spesifik sekali. Dan tapi dia tuh kayak nggak mau kasih kabar, ngerti nggak? Nggak mau kasih tahu, nggak mau info-info, nggak mau dia tuh pergi begitu saja. Ini bisa jadi kamu yang dibegituin gitu ya. Dan kamu tuh tetap punya satu yang nggak jelas. Ada hal yang disembunyiin dan itu nggak ngenakin banget. Tapi kamu juga nggak tahu status kamu gimana, orang itu gimana kabarnya. Habis nggak jelas. Ini kayak sesuatu yang digantung dan nggak kemana-mana ya intinya. Masalah yang digantungkan. Dan ada hal-hal yang kamu takutkan bila sampai hal ini tuh terungkap, apa yang bikin dia meninggalkan gue. Kalau gue sampai tahu gitu ya rahasianya dan lain sebagainya, ini nyakitin dan lain sebagainya. Yang kamu pengen, tapi antara penasaran sama takut akan ngelihat kenyataan gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu, antara penasaran sama takut ngelihat kenyataan. Dan kamu mungkin lagi nunggu kabar yang tidak kunjung datang. Menunggu kabar yang tidak kunjung datang nih. Gitu. Dan sering kali kita mengharapkan sesuatu jawaban yang bukan tersirat tetapi benar-benar kalau kita mau, habis dia pergi begitu aja. Misalnya nih dalam hubungan. Jadi gue nggak tahu harus gimana. Dia pergi begitu aja, nggak kasih kabar aja, itu udah merupakan landasan dan jawaban dan pemberitahuan gitu loh. Mengenai perasaan dia, mengenai pikiran dia, mengenai dianya sendiri gitu. Dan sering kali kita mencari-cari alasan bagaimana untuk supaya kita tetap ada di situasi itu, supaya kita ya tetap bisa ada di dalam situasi yang kita pengen percayain gitu loh. Nah, aku harap kalian nggak terus-menerus dan berlarut dalam situasi ini. Aku harap kalian juga bisa benar-benar melihat dengan melihat kebenaran dengan mata yang jujur gitu ya, dengan hati dan mata dan pikiran yang terbuka dan jujur. Dan apapun yang kamu lihat ya kamu harus terima gitu. Jangan
Jangan kita layer-layerin lagi dengan ego dan apa yang kita mau gitu. Ya, aku ngelihat message yang seperti itu kembali lagi nih, the bottom-nya lagi, page of swords dalam keadaan terbalik ya. Iya, ada orang yang tidak mau bicara, buat beberapa dari kamu tidak mau bicara, tidak memutuskan, dan aku ngelihat ini ya ada hal yang perlu dikomunikasikan tetapi nggak bisa. Karena ya ini, nggak mau ngomong, nggak mau ada komunikasi gitu loh. Ya, gitu. Ya, oke, ini adalah secangkir kopi tarot untuk minggu ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.